Silakan perkenalkan diri ya. Selamat pagi. Pagi. Nama saya Pang Rong. Panggil. Tentang negara luar di luar dari Indonesia. Yang kedua juga karena ingin membuka mata melihat dunia. Wah, lagi hujan. Ya bos.中岛蛙的这个代表团过来是今年我们学院接待的第一个印度尼西亚代表团，也是我们学院规划要重点建设印度尼西亚研究中心的规划设立以后一个非常重要的活动。我想通过这次面对面的交流，我们对中岛蛙、对印度尼西亚有了更加深刻的了解。我相信通过这样一个见面会，通过这样一个互动，中岛蛙，我们印尼的朋友对厦门大学、对福建省、对中国也会有更加深刻的理解。
Kunjungan dari tim media kali ini ke pusat studi dan ke fakultas kami ini adalah kunjungan pertama di tahun ini dari tim media dari Indonesia. Dan buat kami ini adalah kunjungan yang sangat berarti sekali. Dan kami berharap semoga kedepannya akan membawa kemajuan di antara kerjasama Fujian dan Fujian dan Jawa Tengah dan universitas kami juga. Soal kajian 我想文化是建立双方理解和交流的基础。我们学院在印度尼西亚的历史文化研究上是有基础的，这是我们未来要重点推进的。另外，我想经济是两个国家都需要的。那么，怎么样从经济，通过两国关系的国家级的框架也好，省级的框架也好，我们作为一个研究院，怎么样通过学术发展助力两国经济方面的进一步的合作，这是我们接下来要重点打造的一个方向。 pada dasarnya pertukaran budaya antara dua negara adalah suatu dasar untuk kemajuan kerjasama antara dua negara. Dan sebelumnya kita banyak melakukan penelitian di bidang sejarah. Untuk kedepannya kami sangat berharap ada penelitian di bidang ekonomi supaya ada lebih banyak lagi kolaborasi antara kedua negara. University, Bu. Ini adalah suatu terobosan yang sangat luar biasa, dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, tentu saja dari Bapak PJ Gubernur Jawa Tengah, Komjen Polisi Purnawirawan Nana Sudana yang waktu itu kita laporan akan kunjungan ke Provinsi Fujian dan sekitarnya sesuai program mendapat support yang luar biasa. Itu sangat bertujuan untuk menambah knowledge dari rekan-rekan media yang saat ini bergabung bersama kami, dan untuk itu manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya ini untuk menambah wawasan, menjalin kerjasama yang semakin baik, saling mensupport potensi yang ada di daerah kita masing-masing. Cukup menarik dan ada banyak informasi dan juga pengetahuan peningkatan kapasitas kaitannya dengan jurnalis. Ini penting sehingga kita bisa mengetahui hubungan relationship antara Indonesia dan Tiongkok, dan sebaliknya itu juga yang menjadikan pengetahuan kita juga bisa bertambah. Leher saya sakit, dia bilang aja leher saya sakit, saya mau pijat, dia langsung yang diutarakan adalah yang di daerah yang kita sebutin. 那我们坐在这呢，也可以让他播报新闻、听音乐啊。 Di sini juga bisa, selain pijat juga bisa dengerin berita, dengerin lagu, seperti itu. 完全都按键的使用。 Jadi dia ada bisa langsung ngomong, bisa juga dipijat pakai manual. 因为我们按摩的时候手脚都是夹着的，用语音说话是最方便的。这种价格是在什么价位？10万，几十万，20-30万，人民币。 sekitar 700 Mandarin
Kalau pilihannya sih karena kan Cina sendiri perkembangannya pesat ya, sangat besar gitu. Juga di Indonesia kekurangan pengajar bahasa Mandarin. Bapak saya juga kan seorang pengajar, jadi beliau pengennya bahasa Mandarin ini bisa berkembang di sekolahnya, sekolah tempat dia mengajar. Makanya saya disuruh juga, saya mau sendiri buat belajar di Cina sih. Oke. Ada keturunan Cina dari keluarga? Tidak ada sama sekali. Tidak ada? Iya. Tapi kemudian orang tua malah justru belajar bahasa Mandarin gitu-gitu ya? Oke, berarti nanti setelah, kamu jurusan apa? Jurusan sama, pendidikan bahasa Mandarin. Oke. Terus kemudian kamu kan sebagai muslim ya? Iya. Bagaimana kemudian aktivitas ibadah di negara yang mayoritas non-muslim gitu, seperti apa? Ceritain. Mungkin biasanya kalau saya di Indonesia kan kalau sholat berjamaah sering ya. Kalau di sini nggak bisa, biasanya ya tiap hari Jumat baru Jumatan. Nah selain itu juga karena di sini mungkin biasanya jarang sholat berjamaah, jadinya selain sholat Jumat itu nggak ada lagi yang sholat berjamaah. Mungkin kecuali yang Idul Fitri dan lain sebagainya. Meskipun di musola, sholat 5 waktu. Di sini masjidnya cuma satu, Pak. Di kota Xiamen itu cuma satu? Cuma satu. Oh, masjid apa namanya? Lupa ya, tapi itu masjid hanya satu saja. Jadi kamu kalau misalnya kangen pengen ke masjid ke situ? Iya, ke situ. Kalau Jumat pasti ke situ? Kalau Jumat pasti ke situ. Naik bus gitu-gitu ya? Naik bus. Oke. Namanya siapa, sorry? Namanya siapa? Rio. Rio siapa? Moh Satrio Aji. Oh, Moh Satrio Aji. Kuliah di Cina? Yang mungkin pertama kali karena ingin belajar lebih banyak tentang negara luar dari Indonesia. Yang kedua juga karena ingin membuka mata melihat dunia. Oke, jurusannya apa dan semester berapa? Sekarang saya masuk jurusan pengajaran bahasa Mandarin untuk orang luar. Semester? Sekarang semester pertama untuk S2. Oke, goalnya apa setelah lulus S2 nanti? Goalnya yang pasti ingin lulus dengan baik, lulus dengan. Oke. Yang kedua mungkin ingin kalau bisa balik pulang, kasih orang rumah lihat bawa gelar. Oke. Ada keturunan Chinese? Iya, ada keturunan Tionghoa. Oke, jadi orang tua juga. Orang tua juga. Oke ya. Terus soal mental health di Indonesia kan lagi rame mental health. Di sini bagaimana? Di sini mental health sebenarnya oke ya Pak, soal mental health sebenarnya. Tapi mungkin karena saya tinggal di dalam universitas, jadi kayak melihat kalau banyak mahasiswa yang sebenarnya pembelajarannya sangat susah. Orang di sini belajar terlalu intensif. Mungkin mental health-nya terlalu banyak di sana kan. Oke, Mas Alexander siapa nama lengkapnya? Alexander William. William. dijajah oleh negara-negara Eropa. Di sini biasanya banyak orang yang tinggal juga, masih ada kehidupan. Dan
bisa lihat rumah-rumah itu semuanya ditinggali oleh penduduk Pulangi. Jadi wisatawan dan Pulangi ini udah dinobatkan UNESCO. Pariwisata terbaik di China. Biasanya kita bisa foto-foto, bisa di gereja, 2 gereja ini di pusat ini juga ikon dari Pulangi.